502, episode 96 Hakim Api Seperti Setan 2. Diupload oleh Baca Suara. Odin dari timur, Nuwa dari barat, dan Osiris dari selatan. Kami entah bagaimana mempertahankan keseimbangan genting dalam kuali Great Fables tanpa henti menggedor kami. Tubuh penjelmaanmu hancur. Saya lupa berapa kali saya mendengar pesan itu sekarang. Tubuh Yujung Hyok tepat di sampingku juga tidak apa-apa, dia ditinggalkan compang camping setelah melakukan serangan gabungan dari Odin dan Nuwa yang dimaksudkan untuk Han Suyong dan aku. Tatapan kami bertemu sebentar di sana, tetapi dia cemberut padaku seolah bertanya, apa yang kamu lihat? Sebelum menarik sesuatu keluar dari sakunya untuk menelannya. Inkarnasi, Yu Jung Hyok, menggunakan pil hidup dan mati. Pada akhirnya, dia telah mengkonsumsi pil hidup dan mati terakhir yang Yi Seol Hua berikan kepada kami. Kami tidak punya yang tersisa sekarang. Gua menanggung. Rasi bintang semenanjung Korea meraung seperti binatang buas dan memegang senjata mereka. Kim Yusin melakukannya, begitu pula Gie Baek juga. Guan Chang, juga. Rasi bintang yang pernah bersilangan pedang pada suatu waktu sekarang membalik daun baru bersama-sama dalam satu dongeng di bawah naungan Shindansu. Chok Jun Gyeong terlihat berdiri di garis depan menebang musuh. Inilah sebabnya saya tidak bisa meninggalkan tanah ini meskipun saya sangat mengutuknya. Hanya sedikit yang sekarat yang akan menyelesaikan masalah ini, namun semua orang melompat untuk mati bersama. Bahkan Pumbaek tetap di sisinya untuk mengangkat angin dan meraung seperti singa. Orang yang berselisih dengan kami di perang besar para orang suci dan iblis, sekarang berdiri untuk kepentingan kita. Saya bisa membantu keturunan. Saya tidak butuh kompensasi apapun. Angin Pumbaek menggeliat hebat, dan rasi bintang mengendarai angin itu untuk bergegas ke depan. Armada hantu, Yi Sun Sin terus menembakkan meriam mereka, sementara panah Gyeonwon menembus hati banyak bintang. Namun, jumlah musuh sepertinya tidak berkurang sama sekali. Di mana semenanjung Korea ini berada? Bajingan tokoh sejarah yang sangat kecil ini berani. Kamu serangga, sapu mereka semua. Bahkan saat itu, rasi bintang semenanjung Korea bertahan dengan baik. Dongeng besar, Shindansu, meningkatkan kekuatan semua rasi bintang dari semenanjung Korea. Jika musuh memiliki Odin dan Osiris, maka kami juga memiliki konstelasi kelas mitos yang dapat sangat meningkatkan kekuatan Shindansu konstelasi, Virtuous Wanggeom. Constellation, Virtuous Wanggeom, mengatakan bahwa ini adalah semua bantuan yang dapat ia berikan. Tidak seperti rasi bintang kelas mid lainnya, perasaan kehadirannya tampak agak samar. Mungkin karena efek dari garis dunia ini, tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan selama garis dunia ini, setelah semua. Dan sangat mungkin bahwa rasi bintang tidak bisa keluar dari kabin Bahtera karena tekanan yang diberikan oleh rasi bintang kelas mid lainnya. Jangan tunjukkan mereka punggungmu, kami tidak akan pernah mundur. Fable, Burning the Boats, telah mulai mendongeng. Chok Jun Gyeong mengangkat pedangnya, dan Yi Sun Sin terus memerintahkan yang lain. Para pahlawan ini dari sejarah mitos yang tidak pernah menyerah pada mitos apapun, melanjutkan pertempuran mereka melawan dewa-dewa yang sebenarnya dari berbagai mitos. Meskipun daging mereka tercabik-cabik dan seluruh tubuh mereka hancur, mereka tidak pernah berlutut dan terus memegang pedang mereka. Luas permukaan semenanjung Korea semakin kecil. Jeon Wochi yang telah berubah menjadi harimau untuk bertarung, akhirnya pingsan. Seo Aewan Struk dari sikat pribadi Bruce pecah, dan armada hantu Yi Sun Sin tenggelam satu persatu. Bahkan pedang Chok Jun Gyeong, yang mampu menebang ribuan musuh, gunung, dan laut, juga tumpul. Saya sudah mengharapkan ini. Aku seharusnya mengeraskan tekadku beberapa kali lipat sekarang. Fabel yang akan ditulis mulai sekarang terdiri dari teks-teks yang ternoda oleh darah bintang-bintang ini. Fabel besar terakhir sedang menumbuhkan tunas baru. Detik berikutnya, palu Thor masuk ke leher Chok Jun Gyeong. Itu adalah serangan yang bahkan prajurit terbaik semenanjung Korea tidak bisa hindari. Konstelasi, Hakim Api Setan, melepaskan semua statusnya. Dan itu Uril yang memblokir serangan yang masuk. Kim Dokja, malaikat tertinggi telah tiba. Petik 2. Han Suyong berteriak. Lebih banyak malaikat agung turun ke medan perang, disertai dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Dan di tengah-tengah mereka adalah Uril memegang Flames of Conflagration. Rasanya, aku dan Gabriel juga ingin bergabung dengan perusahaan Kim Dokja, kan? Uril mengatakan itu kepada kami tepat sebelum kami berangkat ke skenario final. Dia ingin bergabung dengan nebula kami, dan ingin menjadi kekuatan kami, katanya. Konstelasi yang telah berubah paling banyak dari yang asli, Kim Dokja tahu. Petik 2. Saya tidak pernah tahu mengapa Uril sangat menyukai cerita kami. Apakah Anda benar-benar ingin pergi sejauh itu hanya untuk membantu kami? Yang bisa saya lakukan sekarang adalah dengan pengecut memanfaatkan niat baiknya. Bagus hebat, baru telah muncul di. Status Uril berubah dengan gaya. Dia sekarang bukan lagi Uril, Fable Great Constellation. Gugu. Kurung siku buka. Titik. Baru, hebat bagus. Rasi bintang kelas 1 memandang Uril dan mulai ketakutan. Kebaikan hebat baru, keberadaan yang dimaksudkan untuk menggantikan konstelasi tingkat mitos, Metatron. Uril telah menjadi pemimpin, dan memilih untuk membantu kami.
Semua Serapim, maju. Bersamaan dengan sinyal Rafael, Archangels bertabrakan dengan konstelasi Fable Great dari Dan. Kebaikan paling kuno, sedang mencari musuhnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang seperti Nebula yang hancur dapat membalikkan hasil pertempuran ini? Odin tetap tidak terganggu bahkan saat itu, dan mengangkat tombaknya untuk mengarahkannya ke Uril. Dan tombak dewa yang konon tidak ada yang bisa menghindar, Gungnir terbang ke arahnya. Keluar dari pandanganku. Status api konflagrasi, dan Gungnir bertabrakan. Petir Odin merobek langit, dan kebakaran Uril yang membakar neraka, saling bertabrakan. Dua status bertarung dengan intens, dalam pertempuran antara dua rasi bintang Midgard di mana tak satu pun dari mereka yang biasanya akan mundur, anehnya Odin yang mundur terlebih dahulu. Lengan kirinya yang memanggil tombak itu sedikit gemetar. Menyedihkan sekali, Odin. Izinkan saya untuk membantu. Konstelasi tingkat mitos jauh lebih sensitif terhadap bahaya daripada keberadaan lainnya. Mereka adalah bintang tertua di dunia ini yang membenci variabel tak terduga. Dan itulah sebabnya mereka tidak akan membiarkan bahaya apapun berkembang. Rasi bintang kelas 1 bertukar pandang dalam waktu kurang dari sekejap mata dan memulai pemboman terhadap Uril secara bersamaan. Kuak. Bahkan jika dia sekarang sangat bagus, dia masih tidak akan bisa bertahan melawan serangan seperti itu. Namun, dia tidak mundur. Meskipun bulu sayapnya robek, dan Fable Crimson berceceran di pipinya yang pucat, pedangnya tidak melemah sama sekali. Tak satu pun dari Anda adalah musuh terbesar saya. Uril yang selalu memperhatikan Fable kami dari atas di langit, matanya sekarang beralih ke arahku. Nebula sedang mempersiapkan Great Fable-nya. Dok Jasi. Dari jauh, teman-temanku termasuk Jong Hui Won bergegas menuju kami. Mungkin dia sudah tahu yang sebenarnya. Tahu apa yang Uril rencanakan untuk dilakukan di sini. Su Cucucut. Sendirian tidak bisa melawan semua nebula besar ini. Kekuatan dari konstelasi kelas Smith yang merembes ke dalam bahtera ini bahkan akan menyamai keseluruhan itu sendiri. Jadi, jika seseorang ingin mengalahkan mereka, ia membutuhkan dongeng besar dengan kemungkinan yang benar-benar luar biasa. Transformasi diaktifkan. Sederhananya, sebuah mitos besar yang bisa membawa semua mitos lain ke dalam kehancuran mereka diperlukan. Aku adalah Hakim Api Setan. Uril perlahan mengedipkan matanya yang sekarang terbakar seperti iblis sungguhan. Saya berharap untuk jahat yang akan menvalidasi pengubah saya. Saat kata-katanya berakhir, api keluar dari api konflagasinya, membakar bintang-bintang di langit. Sesuatu mulai menggeliat dari sisi lain neraka. Gut kebaikan paling kuno memanggil musuhnya. Saat itu, mata Yi Gilyong tiba-tiba menjadi putih. Dan iblis yang meringkuk di lubang terdalam neraka menjawab panggilan itu. Sesuatu yang menyerupai awan badai hitam gelap bergulir dari luar langit yang terbakar. Sesuatu yang bukan, dan juga bukan, membanjiri sisi ini sambil memancarkan aura yang benar-benar tercela dan berbahaya. Constellation, Ruler of the Deepest Pit, sedang membuka Pandemonium. Setan mulai bangun dari langit neraka yang membara. Jahat paling kuno, sedang mencari musuhnya. Dinding yang membagi yang baik dan yang jahat, sedang mengeluarkan temanya. Pemimpin Pandemonium yang mengulur waktu untuk waktu yang tak terhitung banyaknya akhirnya mengungkapkan kekuatan sebenarnya sebagai pengganti Raja Iblis yang tidak ada. Maka, dua wakil baik dan jahat mulai bertabrakan dengan rasi bintang tingkat saya yang terperangkap di tengah. Dan ada makhluk kuno yang mengamati pertempuran besar antara baik dan jahat itu. Chimera Dragon mengepakkan sayapnya di sisi Xin Yuseng tiba-tiba mulai memancarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Itu juga adegan yang terjadi dalam aslinya. Akhirnya, naganya berkembang menjadi naga kuno. Segera, kilau emas bercahaya membutakan semua orang. Chimera Dragon sekarang menikmati status naga kuno yang lengkap, meraung ke langit di atas. Dragon Call, raungan naga yang memanggil kerabatnya dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Guao. Dan dari sisi lain langit yang gelap, lolongan naga bisa didengar. Jejak listrik dan api menari-nari di mana-mana. Semua naga yang hidup di dunia ini mengindahkan panggilan, naga Chimera, dan terbang ke sini. Reproduksi stage transformation dengan cepat naik. Alih-alih merobek bintang-bintang, naga-naga itu mulai saling bertarung satu sama lain. Bahkan, hati naga emas, yang menggantikan hati asliku juga menggeliat dengan kuat. Itu adalah pemandangan yang kita semua saksikan kembali dalam Perang Besar Orang Suci dan Iblis. Naga dengan 7 kepala dan 10 tanduk akan bangkit dari pusat neraka terpanas. Dia adalah naga di antara semua naga. Pemimpin naga yang lahir di pusat kekacauan, kebencian tertua di dunia ini. Festival naga, kerusuhan naga yang terjadi di tempat terpanas di neraka, telah dimulai. Konstelasi kelas Mai terlambat menyadari apa yang sedang terjadi di sini dan berteriak dengan heran. Bisakah para bajingan ini buat mereka berhenti? Semua orang di sini tahu betul bencana apa yang akan menghancurkan pesta jika Perang Besar Orang Suci dan Iblis terjadi di sini. Kamu, brengsek berani. Dokka Ebis hebat, tidak banyak yang tersisa sekarang setelah pengorbanan Bihyung, mengungkapkan diri mereka di dalam bahtera. Dokka Ebi besar, garang, dengan tanduknya sekarang putus, berteriak keras.
Menekan probabilitas dongeng besar itu. Dokai Bis Agung mengaktifkan otoritas mereka, dan rasi bintang tingkat mid di dalam Bahtera juga menggunakan cadangan koin mereka sendiri. Constellation, Master of 25 Desember, tidak ingin, perang besar Science and Demons. Rasi bintang, Bunda Dewa Agung yang menciptakan manusia dari bumi, tidak ingin, perang besar orang suci dan setan. Constellation, One Eye Father, tidak ingin, Great War of Science and Demons. Constellation, Master of Abydos, tidak ingin, Great War of Science and Demons. Kemungkinan transformasi panggung yang sedang berlangsung sedang ditekan karena sejumlah besar koin disuntikkan secara bersamaan. Probabilitas mengalir ke arah yang ingin dilihat mayoritas. Dan pada tahap ini, tampaknya tidak ada orang di luar sana yang mampu melawan kehendak orang-orang yang memiliki jumlah koin terbanyak di dunia ini. Dengan pengecualian satu makhluk. Aku mendengar dengung lembut mesin datang dari belakang, diikuti oleh aroma cerutu yang akrab. Kamu sudah datang. Pembuat jenis produksi massal, berdiri di sampingku dan berbicara. Ini adalah jenis fabel yang paling aku cintai. Dia juga mengatakan sesuatu yang mirip saat itu, ketika kami pertama kali bertemu selama Asosiasi Gourmet. Dia adalah rasi bintang yang mencintai semua dongeng dunia ini. Dia membentuk ekspresi yang tak terbaca sambil melihat fabel, perang besar orang suci dan iblis menggeliat keras di depan matanya. Dia juga seorang rasi bintang yang menghabiskan hidupnya item peringkat SSS yang diproduksi secara massal. Memiliki, butuh waktu yang sangat lama. Permintaan maaf saya. Jujur saja, aku merasa bingung ketika aku pertama kali mendengar apa yang akan terjadi. Saya percaya bahwa tidak ada tidak terbaca seperti itu akan datang mengetuk pintu saya. Dan apakah pikiranmu berbeda sekarang? Pembuat jenis produksi massal, tanpa kata-kata mematikan cerutunya dan mematikannya. Dia kemudian menyaksikan fabel, perang besar orang suci dan iblis bersama saya. Sejarah semua pertempuran kami sekarang sedang diciptakan kembali di tempat itu. Pembuat jenis produksi massal tertawa. Paling tidak, kurasa aku mengerti satu hal, mengapa dongengku membujukku untuk mengumpulkan cadangan koin sebesar itu sampai sekarang. Koin mulai melayang dari ujung jarinya. Ada begitu banyak sehingga saya bahkan tidak berani mencoba menghitungnya. Sepertinya itu untuk tujuan menyelesaikan satu tahap. Koin, bersama dengan hidupnya sendiri, tersedot ke langit. Dan koinnya bertabrakan dengan kehendak banyak rasi bintang. Rasi bintang kelas mid meraung marah, dan pembuat jenis produksi massal dengan tenang membuka mulutnya. Konstelasi yang memiliki otoritas terbesar dunia ini menjawab mereka. Oh, rasi bintang tercinta. Saya minta maaf, tetapi saya hanya harus melihat tahap ini. Dan ketika semua koinnya disuntikkan ke probability di udara, badai yang kuat mulai menyelimuti keseluruhan Bahtera. Sementara itu, tubuh pembuat jenis produksi massal tiba-tiba menua pada tingkat yang terlihat. Constellation, tidak terbaca pembuat tipe produksi massal, adalah deplesi. Probabilitas yang kurang telah terpenuhi. Fabel hebat, musim terang dan kegelapan, sedang diciptakan kembali sepenuhnya di panggung ini. Su-cucucut. Melolong mengerikan meledak dari langit. Bersamaan dengan ledakan itu, naga jatuh ke tanah. Saya dengan cepat menarik Han Suyong dan anak Rolf lebih dekat, dan bersama dengan Yu Jung Hyuk, dievakuasi ke tempat teman-teman kami berada. Akhirnya, ayat terakhir dari semua skenario, penghancuran semua rasi bintang, dengan cepat mendekati kita. Jangan terjebak dalam perang besar Science and Demons kecil ini. Kami telah menang melawan banyak yang disebut kiamat besar berkali-kali, dan sejauh ini. Dongeng-dongeng besar, dari rasi bintang mid-grade mulai bangun pada saat yang sama. Setiap fabel hebat yang ditemukan di dunia ini melolong, seolah-olah mereka tidak mau kewalahan oleh skala perang hebat orang suci dan iblis. Namun, sudah terlambat sekarang. Dragon naga ini akan melihat surga sekali, dan bumi sekali, dan akan menyerang dengan ekornya. Bintang-bintang akan jatuh dari satu gerakan ekor itu, dan arah dunia akan menghilang. Sepasang mata mulai bersinar dari dalam kegelapan. Han Suyong bergidik tak terkendali saat dia mendengar lolongan naga yang keras. Kim Dokja, mungkinkah ini? Petik 2. Ini. Kamu gila, jika kau membangunkannya lagi sekarang. Petik 2. Kami tidak berencana membangunkan pria itu. Aku menatap Yu Sang-ah yang duduk dalam posisi lotus di sudut sambil memfokuskan seluruh pikirannya pada sesuatu. Tetesan keringat menetes di dahinya. Dinding yang memutuskan samsara, mempertahankan segel pada naga kiamat. Selama penerus Sakyamuni masih hidup, naga kiamat yang tersegel tidak akan pernah dipanggil ke tempat ini. Han Suyong yang bingung bertanya lagi padaku. Lalu, apa? Apakah kamu tidak mengerti? Dia menatap naga yang jatuh dari langit dengan ekspresi bingung. Festival naga, adalah upacara untuk memutuskan naga terkuat. Dan naga tunggal yang berhasil bertahan sampai akhir akan menjadi, naga penyingkapan terakhir. Sejak kapan itu dimulai? Lengan kiri Han Suyong gemetar seperti orang gila. Final Dragon of Reflection, yang baru telah dipilih. Akhirnya, seekor naga besar muncul melalui langit-langit tabut yang hancur. Itu sangat besar sehingga dengan mudah merobek bintang raksasa biasa Anda menjadi rusak.
Api hitam yang menyihir menari-nari di bagian luar yang hitam pekat dan licin yang telah meluruhkan lapisan kulit terakhirnya. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, telah menjelma menjadi Final Arc. Dia adalah naga kiamat sekarang. Sirip.